Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun pian berada seberataan. Hari ini ulun hendak membahas satu topik yang banyak dicari-cari orang saat ini, yaitu tentang profilnya salah satu capres kita yang memang walaupun sudah berlalu pemilihan presiden kita, namun tetap masih menarik atau banyak dicari-cari para netizen kita. Nah, hendak tahu tentang profil Sidin ini, yaitu pro kontranya seorang Anies Baswedan. Sahabat motivator Banua, ulun pribadi itu tahunya Pak Anies Baswedan itu ketika zaman-zamannya kuliah. Jadi dulu itu Sidin ini terkenal di perpustakaan itu mengisi salah satu buku yang memuat 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, tokoh muslim. Nah, dan salah satunya itu adalah beliau. Dan si Anies Baswedan ini ketika itu masih sangat anom. Dan beliau di usia yang sangat anom itu sudah menjadi seorang rektor di Universitas Paramadina, mana di situ terkumpulan orang-orang pintar berataan, dan Sidin itu menjadi rektornya ketika itu. Itu satu menjadi catatan sejarah kita lah, itu luar biasa prestasi yang dikagumi dunia dan juga itu menjadi kebanggaan gasan Indonesia. Kemudian yang paling membanggakan lagi adalah Sidin ini mencetuskan satu ide yang ketika itu kada terpikirkan oleh banyak orang, dan ini bisa dikatakan ide yang sangat out of the box, di luar daripada cara berpikir orang kebanyakan pada saat itu, yaitu menggagas tentang Indonesia Mengajar. Gerakan Indonesia Mengajar itu memuat planning atau rencana untuk mengirim anak-anak muda kita itu yang mungkin ini hanya lulus kuliah untuk langsung merasakan pengalaman mengajar di pedalaman. Jadi di Papua, di Sulawesi, Sumatera dan lain sebagainya, nah ada daerah-daerah terpencil, nah anak-anaknya itu kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan. Oleh Pak Anies Baswedan itu dibukakan jalan gasan anak-anak muda kita untuk langsung mengabdi, merasakan langsung di lapangan tuh kayak apa sulitnya orang untuk mendapatkan pendidikan. Dan itu membuka mata pikiran kita luar biasa, memberikan pemahaman bahwa ternyata banyak juga anak-anak muda kita yang hakuninya untuk menjalani itu. Nah, bahkan saat ini pun ulun masih melihat di internet itulah banyak anak-anak muda kita itu yang masih menakunakan, masih kada aja program Indonesia Mengajar ini diadakan karena ulun dan kawan-kawan jadinya hendak mengajar di pedalaman. Nah, itu idenya Pak Anies Baswedan, itu jadi catatan sejarah kita, dan itu merupakan terobosan yang luar biasa. Nah, tetapi di dalam catatan-catatan prestasi tadi itu pastinya itu ada juga pro dan kontra di masyarakat lah. Pro dan kontra nang kada kau lepas dari diri seorang public figure, apalagi yang kayak Pak Anies Baswedan ini mungkin berkecimpung di dalam dunia politik itu hampir kada kawa kada ada musuh. Nah, kontroversi yang pertama di dalam diri beliau ini adalah ketika Sidin ini di zamannya Pak Jokowi masuk di pemerintahan, masuk menjadi menteri, ketika itu Sidin ini termasuk menteri yang dipecat ketika itu atau di reshuffle. Jadi dengan jabatan Sidin sebagai menteri pendidikan itu isu-isunya adalah yang pertama inilah penyebabnya. Jadi ini, tapi ini hanya sekedar selentingan. Kalau yang persisnya Allah ada tahu juga, ini selentingan. Selentingan yang pertama itu Pak Anies Baswedan sebagai menteri itu dianggap orang yang kada mampu menyelesaikan target. Artinya ketika itu Presiden Jokowi itu punya sebuah program, ada dananya sekian, tapi ketika waktu yang ditentukan tenggatnya itu tiba, programnya kada tuntung dan duitnya kada habis, kada terdistribusi, masih menumpuk gitu. Nah, oleh Jokowi itu naik pitam. Jadi ala-alanya Pak Jokowi kan bilanya menteri dianggap kada mampu untuk menyelesaikan target, maka dia bersedia menerima konsekuensinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian anggapan atau asumsi yang kedua, beliau itu dipecat dari menteri disebabkan
Sidin ini mengetahui banyak penyelewengan di berbagai instansi. Nah, salah satu instansi yang beliau ketahui itu di mana di situ banyak bubuan pejabatnya. Nah, bubuan pejabat inilah yang akhirnya berkonspirasi kayak apa caranya supaya perbuatan buruk bubuannya itu atau kecurangan ini itu atau korupsi dan sebangsanya itu atau pungli lah, pokoknya jenis-jenis perbuatan yang merugikan negara itu kada ketahuan dan Pak Anies akhirnya digulingkan dari kursi menterinya. Nah, itu isu yang kedua yang ulun dengar. Jadi sekali lagi ini hanya merupakan asumsi, pian bisa cek lagi kebenarannya. Namun yang ketiga ini dijawab langsung oleh Pak Anies Baswedan ketika beliau itu di acaranya podcast. Pak Renat Kasali itu mengatakan bahwa ujar Sidin sampai hari ini ulun kada tahu apa penyebab diresapel atau dipecat. Jadi yang tahu itu ujar Sidin hanyalah presiden sebagai pemegang prerogatif. Nah, jadi bisa karena politik ujar Sidin, bisa karena mungkin ketika itu bubuan partai-partai yang berkuasa itu lagi menyusun orang-orang pemain dan Sidin termasuk orang yang tergusur. Artinya ujar sini sampai ini aku wallahu alam ada tahu alasan dipecat itu. Jadi yang tahu itu hanya Presiden Jokowi, lawan Tuhannya Sidin yang tahu. Nah, jadi itulah sekelumit kontroversi Sidin ketika di kementerian. Imbah itu pulang masuk ke pertarungan pilgub. Jadi kontroversi berikutnya ini Pak Anies ini dianggaplah sebagai orang yang menikmati keuntungan atau mendiamkan ketika Pak Ahok itu dianggap sebagai seorang penista agama. Jadi seakan-akan Pak Anies ini dikambing hitamkan sebagai orang yang ikut menyebarkan politik berbasis sara. Jadi kebencian kepada suku Tionghoa, kepada apa namanya Pak Ahok yang ketika itu dianggap sebagai anggaplah minoritas non-muslim. Nah, jadi dimanfaatkan oleh Pak Anies, bara api itu dihembuskan supaya bertambah nyarak, bertambah barau, dan beliau mengambil keuntungan dari situ. Sukses sebagai gubernur, mengalahkan Pak Ahok. Nah, itu politik lah, artinya ulun serahkan kepada pian pro dan kontra ini. Jadi kontroversi yang berikutnya setelah menang dalam kontestasi melawan Pak Ahok tadi, Sidin dianggap sebagai orang yang banyak menghambat program-program Pak Ahok. Jadi program-program Pak Ahok yang dulu dianggap bagus oleh Pak Anies itu di stop atau digantikan lawan program lain. Kayak masalah penanggulangan banjir, imbah itu reklamasi, habis itu kayak apa menanggulangi Sungai Ciliwung, Kali Ciliwung dan sebagainya lah. Itu dianggap jadi penghambat program gubernur sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara tentang Formula E misalnya. Formula E itu disambat orang sebagai ajang yang penuh dengan korupsi atau ada transparan dan lain sebagainya. Nah, kalau ulun itu lebih menganggap itulah kayak semacam fitnah aja sebenarnya atau hoax yang dilancarkan oleh lawan politik Sidin. Karena sampai sekarang pun tuduhan itu kada pernah terbukti. Nah, kemudian masalah JIS dianggap pembangunan yang kada beres, terlalu dipaksakan atau kada layak itu lawan biayanya nang sekian tapi hasilnya banyak bangunan-bangunannya nang hancur sebelum waktunya, imbah itu kualitas rumputnya kada sesuai internasional dan lain-lain lah, isu-isu nang kayak itu tuh. Cuma intinya sampai sekarang pun JIS tetap berdiri dengan megahnya. Itu mungkin kontroversi yang dihembuskan sekali lagi mungkin oleh lawan-lawan politik Sidin lah. Ini lagi yang menarik, ketika beliau ini menjabat jadi gubernur itu salah satu gagasannya adalah menjadikan dana yang ada di Pemda DKI itu dimasukkan Sidin ke dalam perusahaan minuman beralkohol tadi. Artinya dijadikan saham di situ. Nah, alasan Sidin kan daripada duit negara atau duit Pemda itu menganggur, ya Sidin sekian triliun baik kita manfaatkan, habis itu karena hasil dari saham itu kawa kita pakai aja Sidin gasan yang mungkin hal-hal yang lebih bermanfaat, apakah itu fakir miskin atau pendidikan dan lain-lain. Nah, itu ide beliau. Dan orasan ulun lah, kalau ulun surah mereview itu bagus ide Sidin itu. Kenapa? Karena itu asas untuk memanfaatkan duit menganggur. Artinya kita kada mungkin kan melarang minuman keras itu di Jakarta. Nah, daripada duit itu menganggur, lebih baik gunakan asas manfaat.
Artinya sama-sama nih pada mudarat, di duit tuh di dia makan mudarat juga, hanya tuh mengambil mudarat nah lebih kecil. Nah, dan ada manfaatnya pulang. Ada manfaatnya. Ada saham, ada dividen setiap tahun yang bisa diambil dari situ. Kontroversi berikutnya itu berkaitan dengan Hotel Alexis. Nah, ujar Sidin, Alexis ini banyak dimanfaatkan gasan maksiat. Jadi Sidin ketika itu yang kontroversinya dianggap bersekongkol lawan bubuhan organisasi-organisasi keras. Nah, macam FPI. Jadi ada semacam kontrak politik di situ bahwa Pak Anies ini harus wani untuk menutup Alexis ini. Karena ini ada sejalan lawan garis perjuangannya FPI. Nah, karena Pak Anies ketika itu didukung oleh FPI, maka Pak Anies bersedia untuk membubarkan Alexis itu. Terlepas dari latar belakang kenapa Alexis itu dibubarkan, secara politik lah, Ulun tetap mendukung. Kenapa? Karena Alexis itu banyak bubuhan pejabat itu rusak gara-gara masuk ke Alexis. Bubuhan pejabat-pejabat, bahkan bubuhan orang-orang turis-turis mancanegara berkumpulan di situ untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu memang idealnya memang harus ada pejabat nang wani untuk membongkar itu, dan Pak Anies ternyata wani untuk melakukan itu, padahal di masa-masa sebelumnya ada nang wani mengganggu gugat Alexis ini. Itu lagi-lagi membutuhkan keberanian, dan Pak Anies itu wani untuk melakukan itu. Kontroversi selanjutnya itu berkaitan lawan ketika Sidin ini hendak melakukan pencapresan. Nah, yang paling heboh ketika itu ketika tak musuh lawan bubuhan Pak SBY, AHY, Demokrat dan lain sebagainya. Nah, mana dianggap Sidin ini berkhianat lawan koalisi yang dibangun oleh Nasdem. Jadi demi sebuah ambisi politik, Pak Anies ini rela mengingkari kata-katanya seorang untuk terus bersama dengan Pak SBY, bersama lawan Pak AHY. Walaupun itu drama-dramanya tetap dibantah oleh bubuhan Pak Anies, PKB, dan Nasdem dan kawan-kawannya. Nah, buan pian kayaknya bisa seorang. Kayak apa marahnya SBY ketika itu, kayak apa SBY mengatakan musang berbulu domba, ya Sidin. Artinya SBY sarik benar sudah. Nah, itu bisa pian flashback kembali kayaknya. Kemudian kontroversi yang selanjutnya itu saat Sidin ini mencapreskan diri pulang lah. Jadi tagline yang diusung ini adalah agen perubahan. Jadi Sidin ini hendak merubah konsep-konsep pembangunan, konsep tata kelola, visi misi yang sudah dijalankan oleh Pak Presiden Jokowi selama 2 periode. Jadi yang paling mencolok itu kontroversinya penolakan terhadap IKN. Jadi walaupun agak bergeser juga lah waktu visi pertama itu, artinya hendak menutup sama sekali IKN atau menghentikan sama sekali. Tapi seiring waktu berjalan, bukan menghentikan IKN tapi merubah visi pembangunan yang ada di IKN itu, jadi supaya lebih berkeadilan, supaya pembangunan tuh lebih merata dan seterusnya lah, bla bla blanya. Jadi sejarah sudah mencatat semua itu, kontroversi yang pernah dilakukan atau dialami oleh seorang Anies Baswedan. Tinggal untuk penilaian selera, kemudian referensi buhan pian atau hati nurani pian berkata nang kayak apa, apakah senang lawan Sidin, apakah kontra lawan Sidin, atau apakah buhan pian meneladani apa yang pernah Sidin lakukan. Itu sejarah akan mencatat. Jadi nangaran orang besar itulah benar ataupun salah yang pernah dilakukannya, Sidin itu akan tetap dikenang oleh sejarah sebagai orang yang berani melakukan perubahan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi gasan kita sabaratan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.